Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tahun 571 Masehi. Sejarah Islam di Mekah. Yang pertama dilakukan dengan dakwah secara rahasia. Nabi Muhammad SAW mulai mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan menyuruh meninggalkan berhala. Akan tetapi dakwah tersebut dilakukan secara rahasia guna menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik dengan keyakinannya. Nabi SAW belum melakukan dakwah di majelis-majelis umum orang-orang Quraisy dan tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang terdekatnya. Orang-orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid dan Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, mantan budak Rasulullah SAW, dan Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka ini bertemu dengan Nabi SAW secara rahasia. Apabila salah seorang di antara mereka ingin melaksanakan salah satu ibadah, maka mereka pergi ke lorong-lorong Mekah seraya bersembunyi dari pandangan orang-orang Quraisy. Dan ketika penganut Islam sudah mencapai lebih dari 30 lelaki dan wanita, Nabi SAW memilih tempat salah seorang dari mereka, yaitu rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, sebagai tempat pertemuan. 2. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan ini mendapat tantangan dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya, dan tradisi tersebut sudah berakar dalam diri mereka. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak dapat memberikan faedah atau bahaya sama sekali. Selanjutnya, sejarah Islam di Madinah. Nabi Muhammad SAW mengizinkan para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Maka para sahabat pun bersiap-siap mengemas semua keperluan perjalanan, kemudian berangkatlah ke Madinah secara bersembunyi-sembunyi. Sahabat yang pertama kali sampai di Madinah ialah Abu Salamah bin Abdul Asad, kemudian Amir bin Rab'ah bersama istrinya Laila binti Abi Hasimah. Dialah wanita yang pertama kali datang ke Madinah. Setelah itu, para sahabat Rasulullah SAW datang secara bergelombang. Mereka turun di rumah-rumah kaum Ansar mendapat tempat perlindungan. Adapun hijrah Rasulullah SAW, selama masa tersebut, Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah memiliki pendukung dan sahabat dari luar Mekah. Mereka khawatir jangan-jangan Rasulullah SAW keluar dari Mekah kemudian menghimpun kekuatan di sana dan menyerang mereka. Maka diadakanlah pertemuan di Darum Nadwah, rumah Qusay bin Kilab, tempat kaum Quraisy memutuskan segala perkara untuk membahas apa yang harus dilakukan terhadap Rasulullah SAW. Akhirnya diperoleh kata sepakat untuk mengambil seorang pemuda yang kuat dan perkasa dari setiap kabilah Quraisy. Kepada masing-masing pemuda itu diberikan sebilah pedang yang ampuh. Kemudian secara bersama-sama mereka serentak membunuhnya, agar Bani Manaf tidak berani melancarkan serangan terhadap semua orang Quraisy. Rencana keji orang kafir Quraisy tersebut diketahui oleh Nabi Muhammad SAW melalui firman Tuhan yang diturunkan malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW memilih saudaranya Ali untuk menggantikan tidur di atas dipan dengan mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan Nabi Muhammad SAW. Beliau pun berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam kegelapan malam, kaum kafir Quraisy telah berkumpul mengelilingi rumah Nabi Muhammad SAW dengan maksud ingin membunuhnya. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati Ali bin Abi Thalib di atas dipan Nabi Muhammad SAW. Begitu mereka mengetahui hal tersebut, mereka memutuskan untuk mengejar Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pengejaran tersebut gagal sehingga mereka harus pulang dengan tangan hampa. Setelah Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan yang melelahkan, Nabi SAW tiba di Quba, sebuah tempat dekat dengan kota Madinah. Penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW sukacita. Nabi Muhammad SAW membangun sebuah masjid Quba sebagai tempat sholat dan menyusun tugas-tugas dakwah. Rasulullah SAW, Ali, dan para perempuan memasuki kota Madinah dengan sambutan hangat penduduk kota yang menantikan kedatangan mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.